Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan presentasi atau pembahasan daripada tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Chalila Ikano Fikri dengan NPM 026. Saya Habibur Rahman Al-Komairi dengan NPM 006. Saya Kineta Adria Chandra Kinanti dengan NPM 015. Saya Grace Natalia Semanulang dengan NPM 023. Saya Jenita Cantika Silaban dengan NPM 044. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait materi yakni penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber pustaka. Poin pertama yakni jenis-jenis sumber pustaka, termasuk primer, sekunder, digital, dan pustaka cetak. Yang kedua, teknik penelusuran informasi. Yang ketiga, pengelolaan referensi secara manual, seperti gaya sitasi, APA, MLA, Chicago, dan IEE. Yang keempat, pengelolaan referensi dengan aplikasi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan Citavi. Yang kelima, langkah praktis menggunakan aplikasi Mendeley atau aplikasi Zotero. Dan yang terakhir, akan membahas kelebihan dan kekurangan pengelolaan aplikasi secara manual dan secara aplikasi. Itu saja materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Baik, langsung saja pembahasan pada kali ini akan membahas terkait dengan jenis-jenis sumber pustaka. Dalam kegiatan penulisan ilmiah, sumber pustaka memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memperoleh informasi, data, serta teori yang mendukung suatu penelitian atau karya ilmiah. Secara umum, sumber pustaka dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer merupakan sumber informasi yang berasal langsung dari data asli atau sumber pertama tanpa melalui proses pengolahan atau interpretasi dari pihak lain. Sumber ini biasanya digunakan sebagai bahan dalam penelitian karena memberikan informasi yang akurat. Contoh dari sumber primer ini antara lain yang pertama adalah hasil penelitian lapangan, kemudian ada data survei atau wawancara langsung yang dilakukan kepada responden, kemudian ada dokumen resmi pemerintah, lalu ada arsip sejarah yang disimpan oleh institusi. Menurut Sugiono 2019, sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara maupun eksperimen. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber informasi yang berasal dari pengolahan, analisis, atau interpretasi terhadap sumber primer. Istilahnya, sumber sekunder adalah layer kedua dari sumber primer. Beberapa contoh sumber sekunder antara lain adalah buku teks akademik, artikel jurnal ilmiah, kemudian ada jurnal tinjauan atau review jurnal, dan yang terakhir ada ensiklopedia. Sumber sekunder berfungsi untuk membantu peneliti memahami suatu topik secara lebih luas karena biasanya memuat teori, kemudian memuat konsep, serta hasil analisis dari berbagai penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada sumber digital. Sumber digital merupakan sumber pustaka yang diakses melalui perangkat elektronik dan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi membuat sumber digital semakin banyak digunakan dalam penelitian maupun penulisan ilmiah karena mudah diakses dan memiliki cakupan informasi yang luas. Contoh sumber digital yakni ada buku elektronik atau e-book, jurnal elektronik atau e-jurnal,
dan situs web akademik atau repositori dari institusi atau lembaga yang dapat diakses melalui internet. Keunggulan dari sumber digital adalah kemudahan akses, kecepatan pencarian informasi, dan ketersediaan berbagai referensi dari berbagai sumber dan dari berbagai negara. Kemudian yang keempat ada sumber cetak. Sumber cetak merupakan sumber pustaka yang tersedia dalam bentuk fisik maupun media cetak. Sumber ini biasanya dapat ditemukan di perpustakaan, toko buku, atau lembaga pendidikan. Beberapa contoh sumber cetak antara lain adalah buku ilmiah, majalah ilmiah, jurnal cetak, kemudian ada surat kabar atau koran. Meskipun saat ini sumber digital semakin berkembang, sumber cetak tetap memiliki peranan penting karena sering kali dianggap lebih stabil, memiliki proses penerbitan yang jelas, dan penilaian akademik sebelum dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua adalah teknik penelusuran informasi. Teknik penelusuran informasi merupakan keterampilan penting dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menemukan sumber informasi yang relevan, akurat, dan terpercaya. Dengan teknik penelusuran yang tepat, peneliti dapat memperoleh referensi ilmiah dengan lebih cepat dan efisien. Di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk menelusuri informasi, diantaranya yaitu OPAC, database daring, dan Google Scholar. Yang pertama yaitu OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC merupakan sistem katalog perpustakaan berbasis komputer yang digunakan untuk mencari koleksi seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya. Melalui OPAC, pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, nama penulis, atau kata kunci yang sudah diberikan, serta mengetahui lokasi dan ketersediaan buku di perpustakaan. Yang kedua yaitu database daring. Database daring merupakan kumpulan sumber informasi ilmiah yang dapat diakses melalui internet. Contohnya itu seperti Scopus, ProQuest, dan Directory of Open Access Journals. Database ini menyediakan berbagai artikel jurnal dan publikasi akademik yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin pencari khusus untuk karya ilmiah seperti artikel jurnal, buku, skripsi, dan tesis. Salah satu keunggulan dari Google Scholar ini adalah adanya fitur sitasi yang menunjukkan seberapa sering suatu artikel digunakan sebagai referensi oleh penelitian lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pengelolaan referensi secara manual. Sebelum ada aplikasi seperti Mendeley atau Zotero, semua peneliti sebenarnya mengelola referensi secara manual. Artinya setiap sumber yang kita gunakan harus kita catat sendiri dengan teliti, dari nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel, sampai halaman yang kita kutip itu pun kita tulis ya. Kenapa ini penting? Ya karena dalam karya ilmiah setiap ide atau informasi yang kita kutip atau kita ambil harus jelas dari mana sumbernya. Kita harus wajib mencantumkan itu dari mana sumbernya, karena kalau tidak, hal itu bisa dianggap sebagai plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa pengakuan, sehingga kita menjadi orang yang dianggap tidak bertanggung jawab. Jadi konsep dasarnya adalah sitasi. Sitasi ini berfungsi sebagai bentuk penghargaan sekaligus pujian kepada penulis untuk menunjukkan bahwa argumen yang kita tulis itu memiliki dasar yang jelas dan tergantung pada mereka. Nah, dalam penulisan ilmiah sendiri terdapat beberapa karya sitasi, gaya sitasi yang umum digunakan. Seperti yang pertama adalah API atau American Psychological Association. Nah, gaya ini biasanya digunakan di bidang ilmu sosial dan menekankan pada nama penulis dan juga tahun publikasi. Seperti misalnya kita ambil dari nama penulis yang paling banyak digunakan di skripsi ya, misalnya Sugiono lalu pada tahunnya 2019, jadi Sugiono 2019. Nah, yang kedua itu dia ada namanya MLSTL ya, atau Modern Language Association, yang sering digunakan pada bidang humaniora. Perbedaannya MLA biasanya menekankan
nomor halaman, sembarang kutip. Kemudian ada Chicago, sistem catatan kaki, ya, di mana dia menggunakan sistem catatan kaki atau footnote di bagian bawah halaman gitu. Kalian pasti pernah lihat ya. Dan yang terakhir ada IEE style, yang dimana dia adalah sistem angka dalam kurung siku. Nah, pada gaya ini, IEE style ini dia ditulis dalam bentuk angka yang diletakkan pada tanda kurung siku, misalnya seperti tanda kurung yang kotak itu, lalu kita tulis angkanya seperti 1. Nah, meskipun metode manual ini bisa digunakan atau dilakukan tanpa bantuan aplikasi, misal kita langsung nggak pakai aplikasi gitu ya, tidak pakai aplikasi. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, misalnya jika jumlah referensi sudah sangat banyak, penulis bisa saja salah menulis format, bisa salah tahun, ataupun bahkan bisa lupa menulis atau mencantumkan sumber. Karena itu saat ini banyak peneliti yang mulai beralih menggunakan aplikasi manajemen referensi agar proses citasi menjadi lebih cepat, rapi, dan konsisten. Sehingga itu adalah salah satu pengaplikasian teknologi pada citasi. Itulah penjelasan saya mengenai pengelolaan referensi secara manual. Oke, saya akan membahas tentang RMS, yaitu Reference Management Software. Ini merupakan aplikasi yang dapat membantu penulis untuk menyimpan referensi, mengatur sumber pustaka, serta membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Aplikasi ini juga dapat mengimpor data dari database jurnal, mengelola file PDF, dan terintegrasi dengan Microsoft Word sehingga citasi bisa langsung dimasukkan ke dalam tulisan. Nah, beberapa contoh aplikasi RMS antara lain yang pertama ada Mendeley, terus ada Zotero, lalu ada EndNote, dan terakhir ada Citavi. Saya akan bahas Mendeley dulu ya. Jadi Mendeley itu aplikasi yang cukup populer karena dia memiliki integrasi PDF yang baik sehingga pengguna bisa membaca, memberi anotasi, dan memindai bagian penting dari artikel ilmiah. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur jejaring sosial akademik untuk menemukan referensi terbaru. Yang kedua, aplikasi lain adalah Zotero. Nah, aplikasi ini bersifat open source atau gratis. Jadi Zotero ini sangat praktis, dia dapat menangkap data referensi langsung dari browser melalui fitur browser connector. Dengan satu klik, informasi dari jurnal, buku, dan situs web dapat langsung tersimpan sebagai referensi. Sementara itu, EndNote dan Citavi ini tidak gratis. EndNote dan Citavi ini merupakan aplikasi berbayar. EndNote itu biasanya digunakan untuk penelitian yang mengelola referensi dalam jumlah sangat besar dan mendukung kolaborasi tim. Sedangkan Citavi memiliki keunggulan dalam analisis literatur dan pengorganisasian pengetahuan secara lebih sistematis. Kalau untuk mahasiswa, biasanya yang paling direkomendasikan adalah Mendeley dan Zotero karena gratis. Karena dan mereka itu cukup lengkap juga fiturnya. Kedua aplikasi ini juga sudah sangat membantu dalam mengelola referensi dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Natalia Manolang dengan digit terakhir NPM 023. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah praktis menggunakan Mendeley. Nah, ada 7 langkah praktis yang harus dilakukan saat menggunakan Mendeley. Nah, yang pertama ada instalisasi aplikasi. Yang kedua, membuat akun dan sinkronisasi data. Yang ketiga, mengimpor referensi. Yang keempat, mengelompokkan dan mengelola referensi. Yang kelima, menyiapkan citasi. Nah, yang keenam, membuat daftar pustaka otomatis. Dan yang terakhir, mengubah gaya citasi. Nah, dari ketujuh langkah praktis ini bertujuan untuk mempermudah kita menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, dari ketujuh langkah praktis ini memiliki ciri khas atau arti yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk membantu kita menggunakan Mendeley. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan atau pengelolaan referensi. Aspek pertama
yakni adalah efisiensi. Dilihat dari efisiensi, pengelolaan referensi secara manual membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, karena penulis harus menuliskan atau mengetikkan setiap sumber pustaka satu persatu sesuai dengan format citasi yang digunakan. Sebaliknya, penggunaan aplikasi Reference Management Systems atau RMS seperti Mendeley atau Zotero dapat meningkatkan efisiensi karena proses penyimpanan referensi, pembuatan kutipan, serta penyusunan daftar pustaka dapat dilakukan secara otomatis sehingga penulisan karya ilmiah menjadi lebih cepat dan praktis. Kemudian, aspek selanjutnya adalah akurasi. Pada pengelolaan referensi secara manual, kemungkinan kesalahan penulisan cukup tinggi, seperti kesalahan pengetikan nama penulis, tahun terbit, atau format daftar pustaka yang tidak konsisten. Sementara itu, aplikasi RMS dapat meningkatkan akurasi karena data referensi biasanya diambil langsung dari metadata dokumen. Dengan demikian, kesalahan penulisan dapat diminimalkan dan format citasi yang disesuaikan secara otomatis dengan gaya penulisan yang dipilih. Aspek selanjutnya adalah kemudahan. Dari sisi kemudahan, pengelolaan referensi secara manual menjadi lebih sulit jika referensi yang digunakan dalam penelitian sangat banyak. Sebaliknya, aplikasi RMS memberikan kemudahan dalam mengorganisir referensi karena pengguna dapat menyimpan, mengelompokkan, serta mencari kembali sumber pustaka dengan cepat dan sistematis. Kemudian, aspek yang keempat ialah risiko. Pengelolaan referensi secara manual memiliki risiko kehilangan catatan atau kesalahan format jika data tidak disimpan dengan baik. Selain itu, tidak adanya sistem otomatis membuat kemungkinan kesalahan lebih besar. Kemudian, pada penggunaan aplikasi RMS, risiko yang mungkin terjadi adalah ketergantungan pada perangkat lunak atau masalah sinkronisasi data. Namun, sebagian besar aplikasi telah menyediakan penyimpanan berbasis cloud yang telah membantu menjaga keamanan data referensi. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan referensi menggunakan aplikasi Reference Management System atau RMS seperti Mendeley atau Zotero lebih unggul dalam hal efisiensi, akurasi, dan kemudahan dibandingkan metode manual. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi RMS sangat membantu penulis atau penyusun karya ilmiah dalam mengelola referensi secara lebih cepat, rapi, dan sistematis dalam penyusunan karya ilmiah.